di grupnya masing-masing ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, jadi nggak usah sungkan, kita diskusi saja ya. Saya izin share screen. Bro Andrit, suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar. Cukup jelas, Bro. Kedengaran suara saya ya? Iya, jelas. Ya, tadi saya ada di dalam ruangan karena lagi gathering kantor sebetulnya ya di Pancawati. Di Pancawati daerah mana ini? Daerah Sukabumi ya. Jadi berisik sekali waktu itu sehingga mungkin suara saya tenggelam waktu itu ya. Oke, saya beri judul pembekalan ini pembekalan membuat refleksi ya. Tujuan pembekalan ini yaitu untuk mengetahui perbedaan renungan dan refleksi ya. Menyadari kuasa refleksi bagi transformasi diri sendiri dan menyeragamkan kemampuan membuat refleksi. Jadi intinya refleksi itu teknik yang paling sederhana ya, tetapi sangat membantu bagi anggota KVD supaya bisa lebih aktif dalam membuat refleksi ini. Sekarang saya coba untuk mendaftar kendala apa saja dalam hal membaca Alkitab yang banyak saya temukan di dalam percakapan sehari-hari dengan peserta KVD dan lain-lain. Maka saya bisa merangkum, pertama, tidak ada waktu untuk membaca Alkitab ya. Jadi sangat sibuk karena berkat dari Tuhan melimpah sehingga tidak ada waktu lagi untuk membaca Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada waktu khusus membaca Alkitab. Artinya Alkitab dibaca hanya sambil lalu karena kesibukannya juga, jadi tidak ada waktu yang khusus ya. Jadi pertama itu tidak ada waktu, kedua tidak ada waktu khusus. Ya. Yang ketiga, membaca saja, tapi pikiran tidak fokus. Nah, kenapa membaca saja tapi pikiran tidak fokus? Itu karena tidak ada waktu khusus. Maka pikirannya itu bercabang-cabang. Ya, sambil baca Alkitab, sambil kerjain yang lainnya, pikirannya bercabang-cabang, tidak fokus. Ya. Membaca saja, tapi tidak menemukan artinya. Ya, artinya yaitu tidak fokus. Jadi nggak ngerti apa yang dibaca itu nggak ngerti. Jadi pikiran kita sibuk untuk mencari arti dari ayat yang kita baca. Ya, lalu menemukan arti, tapi tidak pandai menuliskannya. Ya, banyak orang yang ngerti tapi susah untuk menulis ya. Nah, lalu yang terakhir, bosan membaca Alkitab. Sudah bosan ya. Saya harap peserta KVD jangan ada yang sampai mengatakan sudah bosan membaca Alkitab ya. Karena kalau kita bosan membaca Alkitab itu sama aja kita bosan pada Tuhan. Kita bosan sama firman Tuhan ya. Maka kita jadi bosan pada Alkitab. Oke. Nah, ini kira-kira daftar di mana orang sering mengalami kendala dalam membaca Alkitab. Dan buntut-buntutnya apa? Buntut-buntutnya tidak mau sharing di dalam kelompoknya, ya. Atau pada hari-harinya dia tidak mau sharing. Bukan tidak mau sharing juga, kadang tidak ada waktu untuk sharing lagi, ya. Oke. Kita lihat satu persatu. Tidak tuntas membaca Alkitab karena tidak ada waktu. Ya. Bro and sis tentu setuju kalau kita sama diberi waktu oleh Tuhan 24 jam sehari. Ya. Tergantung bagaimana masing-masing orang untuk membagi-bagi waktunya. Ya. Kapan saya waktunya untuk bekerja, kapan saya waktunya untuk belajar, kapan waktu saya untuk berdoa, kapan waktu saya untuk tidur. Ya. Jadi itu tergantung kita. 24 jam itu diserahkan pada kita untuk diatur. Ya. Nah, karena wewenang itu ada di kita, maka kita sepenuhnya
punya hak untuk mengatur waktu, ya. Jadi jangan sampai hidup ditekan oleh waktu, tetapi kita yang menekan waktu, kita mengatur waktu, ya. Nah, Francis, di sini saya tekankan bahwa kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk pembacaan Alkitab. Itu wajib, ya. Jangan sampai kita dibelenggu oleh kegiatan sehingga melupakan kita membaca Alkitab. Terutama orang-orang yang sudah pinter, ya, ahli Farisi, karena sudah ikut KPKS 3 tahun, ikut kursus extension course di Diakara, bahkan udah S2, ya, bahkan ada S3 mungkin, ya, bahkan profesor. Tapi dia lalu meremehkan. Alkitab itu kan sudah saya baca 1000 kali yang lalu sudah saya baca. Ya, jadi meremehkan. Akhirnya kita melewatkan begitu saja. Waktu itu tidak dipakai untuk membaca ulang. Ya, itu pertama. Waktu khusus, ya, tidak ada waktu khusus. Saya saranin, ya, Bro and Sis, kita usahakan ada waktu khusus untuk saat teduh, untuk berdiam, merenungkan, atau mendengar Roh Kudus bekerja atau berbicara pada saya. Coba Bro and Sis bayangkan, ketika saya berdoa, saya bisa berdoa dengan khusyuk. Ya, saya menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Sebetulnya apa sih tujuannya? Tujuannya karena saya ada maunya, ya. Karena saya ingin mengutarakan apa yang menjadi keinginan saya. Saya ingin Tuhan dengar apa yang saya inginkan dalam kehidupan ini. Maka saya berdoa dengan khusyuk. Saya bisa menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, tetapi alangkah sayangnya kita tidak pernah menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan. Kita tidak pernah, ya. Hampir tidak pernah, karena begitu kesibukan itu ada. Sekarang kalau timbangan itu timpang, ya, dimana kalau kita butuh Tuhan, kita menyediakan waktu khusus. Tetapi ketika Tuhan mau berbicara sama kita, maka kita tidak menyediakan waktu. Ya, coba Bro and Sis pikir baik-baik, ya, renungkan baik-baik. Apakah benar omongan saya? Ya, kalau saya salah mohon dimaafkan, ya, karena mungkin saya terlalu lebay, ya. Tapi ini menurut saya itu seperti itu. Jadi termasuk berdoa. Ya, kalau Bro and Sis berdoa, Bro and Sis itu sudah menyediakan waktu khusus, ya, untuk Tuhan. Artinya Bro and Sis ingin mengutarakan apa keinginan Bro and Sis dalam kehidupan ini. Setelah selesai, Bro and Sis sediakan waktu hening, ya, untuk mendengarkan Tuhan berbicara apa pada Bro and Sis. Nah, ini yang hampir nggak pernah, ya. Selesai berdoa, selesai tutup dengan amin, kemudian tidur atau kemudian langsung kerja, ya. Nah, itu yang sangat disayangkan, ya. Coba mulai sekarang kita sediakan waktu khusus, ya, waktu khusus. Oke. Pikiran tidak fokus, jelas. Kalau kita tidak punya waktu khusus, pikiran pasti tidak fokus, ya. Pikiran pasti melayang kemana-kemana. Apalagi kita baca Alkitab di mana surat Tuhan itu ditulis 2000 tahun yang lalu, ya. Coba Bro and Sis bayangkan, penulisan 2000 tahun yang lalu dengan kita sekarang baca medsos, baca koran, baca dengar berita, itu beda, ya, berbeda. Ada seninya, ya. Nah, itulah kalau kita nggak bisa fokus, susah kita untuk mengerti, ya. Apalagi mau mendengarkan Tuhan bicara apa, susah, ya. Jadi cobalah Bro and Sis cari waktu khusus, ya, entah di pagi hari, entah di siang hari, entah di malam hari. Silakan pilih mana waktu yang paling nyaman, tapi benar-benar waktu khusus, ya, untuk Tuhan. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, ya. Tapi cukup itu menjalin relasi dengan Tuhan, ya. Bagaimana orang dapat mengerti Alkitab? Di KVD kita tidak tekankan Bro and Sis itu mengerti, ya, mengerti ayat per ayat, ya.
Kalau Bro Ensis kepingin mengerti ayat per ayat, Bro Ensis belajar kursus kitab suci, kursus KPKS, pendidikan kitab suci, ya, kursus teologi. Nah, Bro Ensis belajar di situ, ya. Tetapi di KPD itu tidak mengharuskan kita mengerti ayat per ayat. Tetapi Bro Ensis bisa mengambil hikmah atau mengambil ayat emasnya, ya. Jadi ketika saya membaca, saya menemukan ayat emas. Ayat emas itu bisa ayat yang benar-benar bagus, menarik buat saya, atau bisa juga ayat yang benar-benar membenci, yang membuat saya jadi jengkel dengan ayat itu. Itu jadi ayat emas. Karena apa? Karena saya percaya Roh Kudus menuntun saya untuk itu. Ya, jadi sekali lagi Roh Kudus lah yang menolong saya mengerti tentang firman Tuhan. Ya, nah sayang sekali Bapak Ibu, Bro Ensis, kita jarang sekali mengundang Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Saya akan kirimkan roh penolong buat kamu, roh penghibur buat kamu. Tapi itu diabaikan saja. Ya, kita kebanyakan berdoa tidak pernah mengundang Roh Kudus, apalagi membaca kitab suci. Tidak pernah diawali dengan berdoa mengundang Roh Kudus. Coba ya Bro Ensis pikir ya, kalau saya mengundang teman saya datang ke rumah saya, maka saya akan mengajak dia masuk ke rumah, ke lobi, ruang tamu, kemudian dia berbicara, saya mendengar. Kan benar, begitu kan? Artinya saya sudah menyediakan waktu agar tamu saya itu mau datang ke rumah saya dan saya mau mendengar apa yang dia bicarakan. Sama juga ketika Francis ingin membaca Alkitab. Francis mengundang Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan datang dan Roh Kudus akan berbicara dan Bro Ensis akan mendengar dengan seksama. Ya, nah inilah kuncinya. Kalau kita mendengar Roh Kudus dengan seksama, maka pasti ada inspirasi yang diberikan oleh Roh Kudus pada kita sehingga kita dapat menuliskan refleksi kita, gitu ya. Tidak bisa menulis refleksi, ya. Ada ayat mas, sudah ketemu ayat mas, tapi saya nggak bisa cara menulisnya bagaimana, ya. Bro Ensis, ketika Bro Ensis membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab satu perikop biasanya. Kalau di KVD itu kan dikasih dua bacaan ya, bacaan pertama dan bacaan Injil, gitu ya, atau bacaan kedua dan bacaan Injil. Nah, Bro Ensis baca, ketika baca, mungkin Bro Ensis masih bingung apa ya yang bisa saya sharingkan. Jangan buru-buru bingung dulu, ya. Bro Ensis yang penting proses membacanya dulu, ya. Membaca yang bagaimana? Pertama, sediakan waktu khusus, itu harus. Yang kedua, berdoa dulu pada Tuhan, pada Roh Kudus, ya, supaya memberikan inspirasi. Yang ketiga, mulai mengalami Roh Kudus. Ketika Bro Ensis membaca pelan-pelan, maka Bro Ensis akan melihat ayat mana yang Bro Ensis tertarik atau ayat mana yang sangat menjengkelkan buat saya. Itulah Bro Ensis ambil stabilo atau pensil di garis bawahi atau di kuning-kuningin ya. Itu tandanya Roh Kudus menuntun Bro Ensis untuk merenungkan ayat itu ya. Jadi Bro Ensis stabiloin. Sudah. Begitu selesai stabiloin, Bro Ensis jangan mikir yang lain-lain lagi. Pikirlah ayat itu ya. Pikirlah ayat itu, renungkan. Terus berdoa pada Tuhan. Berdoa pada Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan pada saya melalui ayat ini, ya. Nah, kadang-kadang di awal kita selesai berdoa itu, kita dapat inspirasi langsung, ya. Saya ketika membaca, misalnya ini ya, saya ketika membaca ayat tentang pengampunan, ya, yang dimana saya paling membenci pengampunan karena saya selama hidup dari kecil itu paling susah untuk mengampuni orang, ya. Maka saya tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus ya melalui ayat ini bahwa saya ini ternyata masih punya luka batin, ya, masih punya luka tersembunyi yang dimana saya belum bereskan, yaitu saya susah mengampuni. Ya, oke, saya catat sebagai awal refleksi saya. Ya, Roh Kudus
hari ini mengingatkan saya akan luka lama saya, yaitu pengampunan. Ya. Dengan ayat emas ini, saya kemudian disadarkan bahwa ternyata saya masih belum beres dalam batin saya. Saya masih susah mengampuni orang. Titik. Ini coret-coretan saya. Ya. Kemudian saya kan nggak bisa menulis, nggak apa-apa, ya. Roh Kudus akan menuntun Bro Ensis nanti, ya. Ketika Bro Ensis sudah mulai menuliskan itu, nanti Bro Ensis akan dikasih semacam penglihatan sama Roh Kudus. Ini loh, kamu pernah tidak mengampuni orang, siapakah dia, ya. Lalu tiba-tiba muncul kayak film, gitu ya di benak saya itu, wah iya, saya waktu SD pernah punya teman dan teman itu sangat menjengkelkan saya sehingga sampai detik ini saya nggak pernah bicara dengan dia, apalagi sekarang udah tua, udah berpisah, ya. Saya masih tetap menyimpan kejengkelan sama dia. Nah, Roh Kudus membuka pikiran saya, ya, bahwa saya masa kecil itu pernah mengalami itu. Saya catat lagi di situ, ya. Saya catat bahwa pada waktu masa kecil, ketika saya berumur 8 tahun, ya, ketika saya masih bersekolah di SD, saya mempunyai seorang teman. Nah, teman saya ini nakalnya minta ampun, gitu ya, dan suka menjahili saya, membuli saya, sehingga saya pertemuan terakhir itu berarti pertemuan permusuhan. Ya, saya tidak pernah lagi ngomong sama dia sampai detik ini. Ya, itu sudah jadi refleksi, ya. Nah, tinggal ditutup dengan doa, ya. Bro Ensis berjanji dengan doa, Tuhan ampuni saya karena saya masih berkeras hati untuk tidak mengampuni sesama saya. Apalagi teman saya itu sudah saya tidak pernah ketemu dia lagi, ya. Tetapi Tuhan, saya berjanji, saya ingin melepaskan pengampunan kepada siapa saja yang di saat ini sedang membuat saya jengkel, ya. Semoga saya dapat bertobat dan dapat memulihkan hubungan saya dengan sesama saya. Amin. Selesai. Satu refleksi dibuat, ya. Itu hanya berapa menit, itu sudah menjadi satu refleksi dan itu bisa diupload di KPD, ya. Oke. Bosan membaca. Nah, ini celaka kalau sudah katanya bosan membaca, ya. Tapi saya harapkan tidak ada di sini, ya. Jadi kalau mau mundur dari KPD jangan punya alasan saya bosan membaca, ya. Pasti sedikit manis sedikit lah. Oh, saya sibuk karena diberkati Tuhan, kan. Pekerjaannya banyak, proyeknya banyak, tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Ya, itu masih mending daripada ngomong bosan membaca, ya. Ya gitu. Tapi asal tahu aja Bro Ensis, ya. Ada orang memang benar bosan membaca. Karena sebetulnya bukan bosan membacanya, dia bosan terhadap Allah. Ya, dia mempunyai penilaian jelek terhadap Allah karena kehidupannya, pergumulan hidupnya yang begitu menyakitkan dia, ya. Kenyataan hidup yang begitu pahit, ya, kepahitan itu membuat dia menjadi jelek, hubungannya jelek pada Allah. Ada orang yang sampai keluar dari gereja, ya, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau baca Alkitab. Pokoknya hidupnya itu maunya semau gue aja lah gitu. Ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu, ya, Francis. Tapi saya harapkan kita jangan, ya. Jangan sekali-sekali mengatakan bosan pada Alkitab, bosan pada Tuhan. Jangan, ya. Karena itu kalau kita bosan pada Tuhan, apalagi Tuhan bisa bilang apa? Apalagi saya, ya, kamu yang berbuat dosa setiap detik ada, saya masih mau mengampuni. Kalau kamu bilang bosan, ya sudah, saya bosan aja sama kamu. Selesai kita masuk neraka, ya. Jangan begitu. Oke. Nah, Alkitab sendiri mengatakan pada dirinya sendiri, ya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11, ini saya adaptasi sedikit. Firman Tuhan itu saya ganti, Taurat Tuhan itu saya ganti dengan Alkitab, ya. Jadi Alkitab itu sempurna menyegarkan jiwa. Alkitab itu tepat menyukakan hati. Alkitab itu murni membuat mata bercahaya. Alkitab itu benar dan adil semuanya.
Alkitab itu lebih indah daripada emas. Nah, Bro and Sis, lihat di sini. Pemazmur aja mengatakan demikian. Taurat itu sempurna menyegarkan jiwa. Taurat itu tepat menyukakan hati. Taurat itu sempurna, ya, murni membuat mata bercahaya. Taurat itu benar dan adil semuanya. Taurat itu lebih indah daripada emas. Nah, kalau pemazmur sendiri sudah mengatakan demikian, apakah kita tidak lebih itu, lebih menyukai, ya? Apakah kita tidak menyegarkan jiwa? Senang nggak kita disegarkan jiwanya? Senang dong. Senang nggak hati kita disukakan? Senang dong. Senang nggak mata kita bercahaya? Senang dong. Senang nggak kita diperlakukan adil dan benar? Senang dong. Apalagi dikatakan lebih indah daripada emas. Nah, Bro and Sis, terutama cewek ya, sisis itu paling suka perhiasan. Emas itu zaman dulu itu emas itu waduh perhiasan bener itu ya. Nah, bagaimana kalau perhiasan itu yang indah itu ini dikatakan Alkitab itu lebih indah daripada emas ya. Nah, ini luar biasanya. Sekarang kita masuk ke tahapan membaca Alkitab ya. Tadi pertama berdoa untuk mengundang Roh Kudus, memenuhi pikiran saya dan mencerahkannya ya. Jadi jangan lupa berdoa pada Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus. Roh Kudus datanglah, penuhilah hati ini, penuhilah jiwa ini ya. Terangilah akal budi kami. Terangilah hati dan pikiran kami ya, sehingga kami mengerti apa yang Engkau bicarakan ya melalui firman-Mu itu. Nah, itu mengundang Roh Kudus. Kemudian baca perikop atau pasal yang sudah ditentukan. Nah, setiap hari dari KVD itu diupload bacaan-bacaan liturgi. Kita baca, ya, kita baca. Kemudian perhatikan gerak pikiran kita. Jangan kita membaca asal-asalan, ya. Tapi kita membaca sambil memperhatikan pikiran saya ini melayang kemana, ya. Jadi perhatikan gerak pikiran kita, kemana arah mata kita bergerak, dan hati kita tertuju pada ayat tertentu atau kata tertentu. Ya. Jadi ketika saya baca pelan-pelan, tiba-tiba saya merasa kok ada ayat yang sangat menyentuh, atau ayat yang sangat menjengkelkan saya. Itulah yang saya tandai. Atau tiba-tiba saya melihat mata saya ini kok tertuju pada ayat itu lagi. Saya balik lagi, saya tertuju lagi pada ayat itu lagi. Berarti Roh Kudus menuntun saya untuk merenungkan ayat itu atau kata itu, ya. Jadi bisa merenungkan ayat, bisa merenungkan kata, ya. Setelah itu, Bro and Sis berdiam, ya, diam dalam sikap hening. Ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan, tidak pernah hening, ya. Kita berdiam dengan sikap hening untuk mendengar Tuhan mau bicara apa kepada saya melalui ayat itu, melalui kalimat itu, melalui kata-kata itu, ya. Jadi izinkan Roh Kudus menunjukkan ayat yang sebenarnya itu, kemudian terimalah dengan lemah lembut. Nah, Francis, di sini Roh Kudus yang menunjukkan ayat. Kita tinggal menerima, ya. Terimalah dengan lemah lembut. Jangan menantang, ya. Ah, kok Tuhan kok nunjukin ayat itu? Saya kan paling benci ayat itu. Justru karena kita benci, maka justru Roh Kudus itu menuntun saya ke ayat yang itu, ya. Misalnya tadi saya sudah kasih contoh ayat tentang pengampunan. Saya paling benci, tapi ternyata Roh Kudus menuntun saya ke situ. Ya sudah, terimalah dengan lemah lembut. Itu bagian dari proses, ya. Lalu kemudian tuliskan apa yang muncul dalam pikiran sesaat merenungkan ayat emas, ya. Jadi bisa juga pada saat itu saya begitu saya baca selesai, tiba-tiba di otak saya tuh ada inspirasi, ya. Saya langsung catat gitu. Bisa catat di HP dengan aplikasi Note, bisa juga langsung di kertas ditulis, terserah, ya. Tapi kita harus bisa menuliskan apa yang keluar pertama kali di dalam pikiran kita setelah membaca ayat itu, ya. Jangan berpikir terlalu panjang karena itu akan bulat, akan muter-muter, ya. Lalu tutup dengan doa. Sekarang misalnya kalau tidak ketemu pengertiannya apa, inspirasinya apa, ya sudah, tutup saja.
dengan doa, terima kasih pada Tuhan, ya. Lalu ayat emas yang sudah kita tandai itu mulai kita pakai untuk merenungkan sepanjang hari, ya. Sepanjang hari artinya bukan berarti saya nggak kerja, saya kerja, tapi sambil kerja saya itu ingat, kalau lagi makan siang saya ingat, tadi kan Tuhan menunjukkan saya ayat-ayat itu ya, kira-kira apa ya Tuhan, gitu. Nah, lalu istilahnya itu ruminasi ya. Ruminasi itu seperti sapi. Sapi kalau makan itu kan setelah makan selesai dia istirahat kan jam 10 pagi itu istirahat. Nah, setelah itu dia kunyah-kunyah lagi. Artinya makanan yang sudah ditelan itu dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi ya. Diambil sarinya terus begitu. Itu namanya ruminasi. Nah, Bro Ensis juga bisa lakukan itu ya dengan cara dikunyah-kunyah lagi firman yang sudah dicatat itu ayat emas itu Bro Ensis silakan kunyah-kunyah ya di dalam sepanjang hari ya. Kadang-kadang nggak ketemu tapi bisa ketemu kejadian pada hari itu bisa ya, atau bisa juga melalui kejadian teman saya melihat kejadian itu di teman saya dan itu klop banget dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman itu juga bisa ya. Jadi banyak sekali cara Tuhan untuk memberikan kita inspirasi gitu ya. Sekarang misalnya saya tahu seperti tadi Sis Kiran katakan ya, kita tahu bahwa pada hari hanya nanti saya mau sharing, ternyata saya ada kegiatan yang padat, saya nggak bisa diganggu gugat kegiatan itu. Maka saya akan merenungkan lebih awal ya, lebih awal. Jangan pada hari hanya ya, lebih awal saya mulai merenungkan ya. Maka di situ saya akan menemukan gitu. Jangan sampai tunggu hari hanya memang sudah memang nggak bisa waktunya udah ini ya salah sendiri. Akhirnya terpaksa tinggal ngomong sama admin, sorry ya admin saya nggak bisa sharing hari ini karena saya ada kegiatan. Kegiatan itu nggak bisa dilarang Pak. Ya, Bro Ensis ya, kegiatan itu memang harus ada, tetapi bagaimana kita mengatur waktu aja ya supaya kita bisa tetap sharingkan ya. Kemudian saya ingin memberitahukan apa bedanya refleksi dan renungan ya. Kalau kita lihat gambar di sebelah karikatur ini adalah gambar seorang yang sedang bercermin ya. Jadi bercermin itu refleks, dari kata bahasa Inggrisnya to reflect. Artinya memantulkan ya. Kalau firman Tuhan itu menjadi kaca pantulan cermin, maka saya melihat firman Tuhan itu untuk melihat diri saya. Begitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ingin menuliskan refleksi saya untuk orang lain ya. Nah, itu yang membuat kita menjadi ribet pikiran kita ya. Karena apa? Karena kalau untuk orang lain pasti kita mulai memikirkan bagaimana pengetahuan saya. Karena kalau pengetahuan saya cetek, dibaca orang lain kan jelek. Ya. Wah, ini renungannya seperti anak SD nih, gitu ya. Nah, padahal maksud kita bukan itu, ya. Kita mau belajar merefleksikan ya firman Tuhan itu pada diri saya. Apa sih yang terjadi pada saya? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya berubah? Ya. Lalu ada yang bertanya, Bro, bagaimana kalau saya nggak punya sharing iman ya? Saya itu mungkin bacaan liturgi itu sudah ke-6 ke-7 kalinya saya baca. Dan sharingnya udah itu lagi, saya nggak punya sharing lagi. Ya, Bro and Sis, bukan harus sharing iman ya. Kalau ada sharing iman itu lebih baik. Tetapi kalau tidak ada sharing iman, pergumulan Bro and Sis terhadap firman itulah itu yang disaringkan ya. Jangan terpaku pada saya harus punya sharing iman, saya harus punya pengalaman sehingga saya bisa men-sharingkan. Nggak harus. Kita punya pergumulan aja, beratnya, jatuh bangunnya, merenungkan firman itu bisa kita sharingkan ya. Jadi itu yang kedua, jangan bingung orang lain ya. Saya selalu mengatakan di KPD itu refleksi ya. Sis Iran selalu mengajarkan kita semua untuk coba Lectio Divina ya. Lectio Divina itu kan
ayat atau kata di dalam firman itu lalu diulang-ulang kan, sama juga di penulisan refleksi itu juga sama ya. Jadi Bro Ensis akan mengulang-ulang apa yang sudah Bro Ensis temukan ayat emasnya itu ya, temukan lalu kemudian Bro Ensis catat apa yang menjadi refleksi saya gitu ya. Nah, jadi bedanya renungan dan refleksi udah jelas ya, udah tahu ya. Jadi renungan itu pasti lebih sulit karena harus mempunyai pengetahuan yang memadai ya. Kalau kita renungannya bikinnya acak-adut ya, tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan kitab suci, mungkin nggak dibaca orang, mungkin jelek, dianggap jelek aja gitu ya. Tapi kalau refleksi enggak, saya nggak peduli orang lain sebetulnya, tetapi saya ingin merefleksikan diri saya ya pada tulisan saya itu. Syukur-syukur puji Tuhan kalau refleksi saya ini ternyata diminati sama teman saya dan menjadi kekuatan bagi dia. Itu luar biasa ya. Tapi intinya bukan saya ingin mempertobatkan orang lain, tapi saya ingin mempertobatkan diri saya ya. Tetapi dengan mempertobatkan diri saya, ternyata saya juga bisa mentransformasi ya, sehingga orang lain pun ikut merasakan kekuatannya, mendapatkan refleksi itu ya. Penulisannya, kalau renungan, penulisannya lebih bersifat mengajak orang lain untuk setuju ya. Maka selalu digunakan dengan kata kita ya. Kita ini ya, kita itu ya. Intinya itu normatif. Memang seharusnya begitu ya. Kita harusnya melakukan perbuatan baik misalnya ya. Kita harus melakukan ini karena perbuatan baik ini membuat orang lain menjadi nyaman gini. Itu kita ya. Artinya kita mengajak orang lain untuk sama sependapat dengan saya. Ya, itu renungan. Makanya banyak orang kesulitan karena memikirkan, saya nggak pantas kah kasih renungan orang. Saya kan masih belum KPKS, belum ini, belum itu ya. Jadi anggap minder dirinya. Tapi sebetulnya yang diminta KVD itu adalah refleksi. Artinya penulisannya lebih bersifat pengalaman pribadi, pergumulan pribadi ya. Dan lalu menggunakan kata kita jadinya, menggunakan kata saya bukan kita, gitu ya. Jadi saya melakukan ini seperti tadi sharingnya dari Bro Melki ya, itu bagus sekali itu tentang refleksi ya. Nanti kalau Bro Ensis baca di buku renungan ya, kalau buku renungan kayak Ruah ya, banyak lagi buku renungan lain, itu sifatnya renungan benar karena itu banyak menggunakan kata kita, hampir tidak ada menggunakan kata saya ya, itu kata kita. Berdampak pada pertobatan banyak orang, jelas renungan itu berdampak pada pertobatan orang banyak ya. Makanya biasanya rohaniwan itu membuat renungan ya, renungan kadang-kadang diselipin refleksi, tapi lebih banyak renungan karena dia ingin mengajak orang lain melakukan perbuatan yang bertobat gitu ya. Kalau refleksi itu pertobatan pribadi ya, cuma pertobatan pribadi yang di-sharingkan pada orang lain sehingga orang lain bisa membaca gitu ya. Nah, Bro Ensis ada yang mengatakan pada saya, gimana Pak, saya nggak bisa men-sharingkan, kan itu rahasia pribadi ya. Kalau itu memang rahasia pribadi, janganlah di-sharingkan. Karena apa? Karena itu menjadi ajang pertobatan, pengakuan dosa jadinya ya. Cukuplah secara tersamar kita bisa mengaturnya itu supaya tidak terlalu nyata bahwa itu adalah pengalaman pribadi gitu ya. Biasanya misalnya kalau saya malu mengatakan bahwa saya berdosa, saya bisa mengatakan dengan apa? Dengan cara pergumulan saya, bagaimana saya, betapa jatuh bangunnya saya untuk menggumuli kata pengampunan itu. Mungkin bagi orang lain sederhana, tapi bagi saya itu begitu sulit. Sudah selesai, itu nggak apa-apa ya. Kalau saya takut menceritakan bahwa si A ini pernah lakukan ini, si B pernah melakukan itu, dan sebagainya ya. Jadi cukuplah pergumulan saya, itulah yang saya sharingkan. Ya. Bagaimana saya keluar dari pergumulan saya dan menang, itu juga penting. Ya. Akhirnya itu mengingatkan saya, ketika refleksi ini saya baca 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ketika saya baca, saya mungkin akan berpikir, oh iya ya, benar ya, saya ternyata dulu itu pernah begini ya, dan saya sekarang ternyata sudah tidak. Nah itu, jadi dokumentasi refleksi itu akan menjadi apa bagi kita? Menjadi tolok ukur
ya milestone kita. Dulu saya pernah begini, ternyata saya sudah enggak. Atau kalau dulu saya begini, sekarang sudah berkurang. Ya, nah, itulah refleksi itu tujuannya. Jadi mempunyai kekuatan kuasa untuk transformasi diri. Ya, nah, Francis, ini doa, tentang doa ya. Doa adalah berbicara dengan Allah. Jelas, kalau kita butuh bicara dengan Allah, kita punya waktu. Saya bilang tadi itu waktu khusus untuk berdoa pada Tuhan. Ya. Lalu dia berbicara pada kita mendengarkan. Nah, ini yang problem. Apakah kita pernah mendengarkan ketika dia berbicara kepada kita? Ya, nah, kita introspeksi. Kalau belum, kita lakukan. Ya, kita berbicara kepadanya, dia mendengarkan. Pasti, ya. Ketika kita tidak berdoa aja, Tuhan sudah mendengarkan kok. Apalagi kita berdoa, wah Tuhan tuh mungkin kalau kita kelihatan gitu Tuhan itu ada di samping kita mungkin, ya lagi ngelus-ngelus kepala kita mungkin kita nggak tahu, ya. Dan itu luar biasanya. Nah, jadi alangkah tidak adilnya kalau kita hanya menyiapkan waktu kalau kita butuh pada Tuhan, tapi kita tidak menyiapkan waktu kalau Tuhan ingin bicara pada kita, ya. Jadi proses dua arah itu disebut komunikasi, ya. Komunikasi itu dua arah. Artinya ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Terus kita lakukan itu, ya. Jadi Tuhan berbicara, kita harus mendengarkan. Kita berbicara, Tuhan sudah pasti mendengarkan, ya. Itu kata-kata dari Bunda Teresia dari Kalkuta. Oke. Saya kasih contoh ya. Ini contoh refleksi yang paling sederhana. Ketika saya baca Kejadian 46, ya, baca satu perikop itu selesai, lalu saya menemukan ayat emas ini. Ya. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Kejadian 46 ayat 33, maka saya catat itu ayat emas itu, dan saya stressful, atau saya garis bawahi, atau saya hitam-hitamin. Apakah pekerjaanmu? Ya, saya merasa seakan-akan Tuhan itu bertanya pada saya ketika saya membaca firman ini. Tuhan bertanya langsung kepada saya, apakah pekerjaanmu? Ya, sedangkan saya ternyata pada waktu itu saya pernah di PHK dari perusahaan karena perampingan karyawan. Saya tidak bekerja sekitar 8 bulan. Ya, wah, apakah pekerjaanmu? Lalu saya langsung berpikir ya, ya Tuhan, ternyata Tuhan itu perhatikan banget ya pada pekerjaan saya ya, gitu ya. Tuhan tuh mau saya ini bekerja, nggak mau males-malesan. Mungkin waktu itu saya udah putus asa. Mungkin saya lagi nyari kerjaan nggak dapat, saya putus asa, ya. Tapi dengan ayat ini saya dibangkitkan semangat saya ya. Tuhan mau saya bekerja, titik ya. Bagaimana caranya? Lalu refleksi saya, kalau bertemu teman lama, sering saya yang ditanyakan, berapa anakmu, apa pekerjaanmu, ya, dan banyak lagi. Sering juga teman papa mama bertanya, anakmu sekarang kerja apa, kerjanya di mana, dan sebagainya. Ya. Saya merasa Tuhan sangat mementingkan pekerjaan. Saya pernah tidak bekerja selama 8 bulan dan saya melakukan pekerjaan rumah. Ya. Jadi kalau istri saya bekerja, saya di rumah ngepel, nyapu, ya, masak dan sebagainya, cuci baju, ya. Itu betapa membosankan ya, dan harus meminta-minta pekerjaan kalau bertemu dengan teman ya. Nah, itu refleksi saya. Bisa ditambahkan setelah itu. Ini kata-kata pertama yang muncul dalam benak saya catat ya. Bisa nanti setelah itu perjalanan waktu saya bisa tambahkan sendiri ya. Ternyata Tuhan sangat mementingkan pekerjaan ya. Tuhan tidak ingin saya menjadi bermalas-malasan ya. Selesai. Maka doa saya, Tuhan jangan biarkan saya menganggur ya dan tidak menghasilkan apa-apa. Saya bekerja sampai sekarang. Saya Tuhan bekerja sampai sekarang dan saya pun bekerja sampai sekarang ya. Terima kasih Tuhan. Sederhana kan Bapak, Bro and Sis, ya. Refleksi yang sederhana ya. Tidak perlu pengetahuan yang tinggi, tidak perlu kata-kata yang muluk-muluk ya, tapi itu merupakan inspirasi dari Roh Kudus ya pada saya, sehingga saya bisa merefleksikan. Dan ketika teman-teman membaca ini, teman-teman juga kalau ada yang merasa tersentuh, ikut juga terbawa, ikut juga dikuatkan. Oh, berarti Tuhan itu memang senang saya ini bekerja.
nggak boleh malas-malasan, gitu ya. Nah, itu contoh kejadian 46. Kejadian 5, ya. Kejadian 5 setelah saya baca, saya menemukan ayat emasnya begini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya menurut rupa Allah. Kejadian 5 ayat 1. Saya garis bawahi, dibuatnya lah menurut rupa Allah. Ya. Apa sih Tuhan berkata apa? Bahwa saya ini, muka saya ini dibuat seperti rupa Allah. Wah, rupa Allah kayak apa? Saya kan belum pernah melihat rupa Allah. Ya. Lalu saya mendapat inspirasi begini. Ya. Saya sering mendengar orang mengumpat seorang penjahat dengan kata-kata, ya, hatinya jahat, wajahnya seperti dewa atau seperti Allah. Saya tidak tahu bagaimana rupa iblis atau rupa Allah. Ya, mungkin itu mengerikan seperti dalam komik-komik, dan rupa Allah itu baik dan bersih. Nah, saya membayangkan kalau saya dibuatnya menurut rupa Allah, itu artinya saya berwajah seperti Allah, ya, berwajah bersih, berhati bersih, karena wajah itu cerminan hati, ya. Nah, di sini kalau dikatakan dibuatnya menurut rupa Allah, lalu Roh Kudus menginspirasikan saya bahwa memang kamu belum pernah melihat rupa Allah, tapi ingat, rupa Allah itu cerminan hati, hati Allah. Nah, kalau rupamu cerminan hatimu, gitu ya. Lalu saya diingatkan, berarti saya harus memperbaiki hati saya supaya wajah saya menjadi wajah yang bersih, wajah yang disenangi Tuhan, ya. Dikatakan wajah menurut rupa Allah, ya. Nah, itu inspirasi yang muncul dengan tiba-tiba begitu aja, ya. Jadi saya bisa kaitkan antara hati dan rupa, gitu ya. Sederhana, sedikit, pendek, nggak banyak-banyak. Saya tutup dengan doa. Ya Tuhan, Engkau telah ciptakan saya menurut rupa-Mu. Saya percaya Engkau pasti berkehendak supaya saya berwajah baik dan bersih seperti wajah-Mu. Terlebih lagi wajah yang bersih timbul dari hati yang bersih. Terima kasih Tuhan. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu, saya mampu hidup seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya tutup itu. Kenapa doa itu penting? Ya, karena doa itu merupakan satu janji, ya, satu janji, satu pertobatan, satu harapan, ya, yang perlu saya tulis supaya saya ingat. Saya ingat. Ketika nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saya baca kembali, saya akan tahu dulu saya pernah bagaimana dan sekarang bagaimana. Terus begitu. Hidup itu berubah terus, proses ya berjalan, semakin hari semakin sempurna, ya. Nah, demikian Bro Ensis, apa yang sudah saya paparkan ini mungkin bisa dipakai, tapi paling tidak saya berkeinginan bahwa semua orang peserta KVD itu tidak lagi malas-malasan untuk men-sharingkan, ya. Sharing itu refleksi, bukan renungan. Sederhana, ya. Kecil sedikit tapi benar-benar inspiratif dari Allah, ya. Oke, silakan kalau Brancis ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, untuk mengisi waktu sedikit, barangkali saya mau memberikan sedikit peneguhan saja bagi yang hadir di sini. Sabda Allah itu memang nikmat sebetulnya ya. Kalau kita kunyah dan kunyah dan kunyah, kunyahnya pelan-pelan. Seperti kalau kita makan itu, makannya pakai sendok yang agak kecil. Jangan besar-besar suapannya, kemudian langsung ditelan. Ya, dan itu pasti nggak sehat kalau untuk badan ya. Semakin kita banyak kunyah bercampur dengan air liur kita yang adalah enzim yang di dalam mulut, maka itu keluar rasanya, asinnya, manisnya, asemnya gitu ya, dan itu harus dinikmati. Nah, tapi bagaimana? Memang betul Bro Karel berulang-ulang menekankan bahwa rasa nikmat itu di dalam membaca atau bergaul atau bergulat dengan sabda Allah itu adalah rahmat. Dan rahmat itu kita minta. Ya, rahmat itu berlimpah, tetapi sering-sering kalau kita nggak minta dengan kesadaran penuh, rahmat itu akan lewat begitu aja.
seperti air banjir yang lewat begitu aja. Tetapi kalau kita buka pintu atau rumah kita lebih rendah dari jalanan, kita yang mengundang, maka air itu akan mengalir. Dalam hal ini, kita tidak bicara air banjir di Jakarta. Tapi ini adalah air segar sabda Allah dari sumur Yakub. Ya, jadi memang betul sebelum membaca, sediakan waktu teduh dan minta Roh Allah yang membuka pikiran dan hati. Karena itu juga ada tertulis di kitab suci. Roh Allah itu akan membuka hati dan pikiran kita untuk bisa memahami apa pesan dari sabda Allah yang sedang atau akan kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti sabda itu adalah kekuatan Allah yang dapat mengubah manusia, dan ini menjadi nikmat. Kita tahu, saya dapat memberikan kesaksian kecil singkat. Dulu sebelum saya akrab dengan sabda Allah, saya terdidik dengan didikan yang sangat disiplin dan sangat ambisius di dalam karier. Ya, jadi semua itu dikejar dengan kekuatan sendiri dan kemampuan sendiri yang terus dikedepankan dan melupakan bahwa Allah tuh menyertai. Jadi kalau sukses ya oke, saya merasa sombong dengan sendirinya ya. Tapi kalau saya gagal, itu saya keselnya setengah mati. Mencoba mencari kesalahan entah di dalam diri saya atau diri orang lain. Lebih mudah menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Yang pastinya. Ya. Tetapi ketika saya bergaul dan mulai akrab dengan sabda Allah, tentu kebetulan dalam tanda kutip, saya mengenal dan bergaulnya itu juga di KPKS. Jadi terpaksa dan dipaksa gitu ya. Tapi itu komitmen mau membaca setiap hari, maka tanpa saya sadari, saya berubah. Berubahnya apa? Kerja kerasnya tetap, punya goal atau tujuannya tetap, tapi saya tidak lagi katakan itu ambisi. Dan saya meletakkan ini sebagai misi atau visi Allah dalam hidup saya. Ya, sehingga kalau ada kesuksesan, saya bersyukur bahwa Tuhan yang membuka jalan dan menjadikan apa yang dirancang ini berhasil. Nah, kalau gagal, juga bersyukur. Itu indah dan nikmatnya. Karena apa? Berarti Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lain yang saya tidak pikirkan atau tidak terpikir oleh saya. Jadi kita hidup itu sekarang penuh dengan sukacita walaupun jatuh dan bangun. Itu bedanya. Dulu kalau jatuh tuh keselnya setengah mati. Tapi sekarang jatuh itu ya biasa. Dan percaya bahwa Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu yang masih belum terungkap, terbuka untuk saya pribadi gitu ya. Nah ini jadi cintailah sabda Allah. Karena mencintai sabda Allah sama dengan mematuhi hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Ya, dan ini memang butuh kekuatan untuk komit baca firman Allah, itu butuh kekuatan. Ya, kekuatan yang bersumber yang kita minta lagi dari Allah sendiri. Gitu ya, supaya kita komit. Kalau enggaknya kita akan tergiur dan terpeleset. Tadi Bro Karel juga sampaikan. Sebetulnya yang paling nggak suka kita dekat dengan sabda Allah, ya iblis lah jelas. Sebab kalau kita dekat dengan sabda Allah, kita akan diubah oleh kekuatan Allah untuk semakin menyerupai dengan Allah sendiri. Sesuai dengan hakikat penciptaan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Dan kita akan menjadi semakin serupa dengan Allah. Melalui sabdanya ini. Jadi, ya kembali lagi. Saya hanya mau berbagi bagaimana kita bisa komit setia kepada sabda. Setia kepada sabda adalah setia kepada Allah. Sebab Santo Hieronymus juga berkata, barang siapa tidak mengenal firman, tidak mengenal Allah. Kalau kita mau kenal siapa Bapak kita, bacalah sabda Allah. Dialah Bapak kita. Ya, makasih. Terima kasih, Sis. Saya Willy, bagus sekali sharingnya Brother Karel Wunardi dan Sister Dr. Kiren Sitiadi. Saya setelah saya melihat penjelasannya Brother Karel Wunardi,
tahapan membaca Alkitab khususnya itu saya connect ingat itu di zaman now ini orang sekarang udah pakai suara dan e-Katolik juga sudah ada pakai suara. Itu menarik sekali. Bahkan di grupnya saya pun KPKS sedang membuat podcast bacaan liturginya. Nah, betul. Setelah pada waktu saya diminta buat renungan hari Jumat kemarin, waktunya memang ya karena saya kurang disiplin sehingga tidak tertib ya. Akhirnya tapi diingetin sama Sister Meling, saya coba itu di dalam keletihan saya sebenarnya mau tidur gitu ya. Di dalam keletihan saya dengar suara dari e-Katolik. Dan itu suara itu ada musiknya kan, ada backgroundnya. Dan itu membuat saya tuh lebih hanyut gitu, lebih hening masuk ke dalam suasananya gitu. Dan ternyata sekali saya ulang lagi, 2 kali, 3 kali. Jadi lebih nyantel jadinya di dalam hati saya. Sehingga pada waktu saya membuat renungan dari bacaan Injilnya, karena sudah ada background bacaan kebijaksanaannya, bacaan pertamanya yang dari saya dengar suaranya itu membuat saya lebih bisa membuat renungannya itu, membuat refleksinya. Jadi itu tanggapan saya. Jadi mungkin kalau di zaman sekarang ini, kalau misalnya dia nggak mau baca, ya bisa dengar suara. Itu. Jadi menarik sekali. Justru dengan mendengar suara itu kita benar-benar, apalagi dia membacakannya juga bagus kan, dengan intonasinya, wah itu jadi lebih hidup lagi gitu, membantu. Itu tanggapan saya sih, sharing saya. Ya betul, seperti kalau saya membuat renungan refleksi ini, karena gini, di KPKS yang saya ikuti juga diajak untuk membuat renungan, bahkan ada ada direvisi juga oleh Pastor Romo Hardy Jantan sebagai pemeriksanya. Kita dikoreksi juga, dan itu kita latihan di situ. Jadi ada yang begini, ada yang begini. Tapi dengan adanya penjelasan seperti tadi oleh Brother Karel Lunardi, ada renungan dan ada refleksi. Kebetulan saya juga pernah ikut Emmaus Journey. Jadi saya sekarang lebih mengerti atas penjelasan itu. Saya mencoba membuat renungan, membuat refleksi. Ya, saya ada renungannya juga, tetapi juga saya refleksi juga di dalam renungannya itu. Jadi karena mungkin background-nya saya, karena saya dibimbing oleh teman-teman di KPKS juga begini, yang refleksi seperti ini begini, jadi saya ikutin. Jadi saya padu begitu. Yang dan teman-teman saya, wih sudah mulai bagus, ayo teruskan, lanjutin. Dia bilang gitu. Jadi ya itu aja, kalau renungan saya memang agak sedikit ini, memang betul nggak gampang membuat renungan yang diajarkan oleh teman-teman di KPKS. Tapi justru saya menariknya adalah di situ saya diajak untuk membaca bukunya. Karena dulu pernah saya membeli buku-buku yang dianjurkan oleh speakernya, oleh guru saya. Itu beli buku ini, salah satunya ini. Wah, saya banyak beli bukunya, tetapi bacanya kurang. Tapi justru dengan diajak tantangan renungan harian itu, dibuat renungan, mau nggak mau saya buka bukunya. Saya perikop ini, saya Dr. Martin Harun. Saya lihat lagi jadinya, membaca lagi.
baru saya nangkep ini artinya begini. Jadi memang di situ memang perlu perjuangan, tidak gampang. Karena harus benar-benar kita tahu. Tapi justru saya banyak belajar di situ. Tapi kalau misalnya dia tidak membuat ulasannya, baik misalnya di Injil Lukas, saya coba karena dia sifatnya Injil sinoptik, saya cari lagi yang di Matiusnya atau di Markusnya. Jadi itu ternyata di situ ada, jadi saling melengkapi. Justru saya jadinya banyak belajar dari sini ke sini, waduh, jadi belajar. Tapi kalau memang di situ tidak ada yang dijelaskan di Injil sinoptiknya sama sekali, baru saya karena sudah terlatih, saya ingat refleksinya itu. Jadi saya langsung masuk ke refleksinya saya, gitu. Tapi sudah ada background pendidikannya dari romo-romo, dari gereja-gereja ya, kuasa mengajar gereja kan. Itu yang saya alami. Jadi kenapa saya membuat seperti itu? Karena background saya seperti itu. Dan ada pengalaman-pengalaman betul seperti Sister Dr. Iren Setiadi, bahwa ada di zaman now ini orang-orang ya maunya menang, mau begini, tetapi karena kita sudah dibimbing oleh Tuhan Yesus, saya sendiri juga sudah dibimbing melalui latihan membuat renungan, membuat refleksi setiap harinya, itu suara Tuhan itu membantu saya. Jangan takut, Willy. Misi visinya ialah kita ini. Jadi lebih luhur, seperti Sister Dr. Iren Setiadi. Jadi kalau misalnya pun gagal, kita tidak terpuruk gagal. Kalau kita sudah berhasil, kita tidak menjadi sombong, tetapi justru memenuhi misi visi kehendak Tuhan Yesus. Itu karena selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi itu yang saya alamin seperti Dr. Iren Setiadi, betul bahwa ada nilai lebihnya. Kalau saya juga ngalamin itu membaca kitab suci setiap hari. Itu sih tanggapan saya. Tidak hanya diri saya, tetapi moga-moga karena saya masuk dalam komunitas Couples for Christ, moga-moga anak-anak saya, istri saya, pasangan saya, juga keluarga-keluarga yang lain, juga seperti Bapak Brother Agustinus Supriyanto, bahkan Brother Wang ya, Brother Wandi Yang, Brother Wandi Yang itu katakan tadi, kalau misalnya ada yang lain bisa ikut di komunitas Verbum Domini ini, lebih bagus lagi gitu. Jadi mulai dari diri pribadi saya, keluarga saya, dan juga orang-orang lain bisa ikut supaya bisa menikmati kasih Tuhan Yesus setiap harinya. Itu aja sih tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bro Willy. Ini tadi baru tengah-tengah ada yang masuk, Bro Jimmy sama Bro Frankie ya. Bro Jimmy bisa dibuka kameranya. Bro Frankie juga. Bro Bambang juga baru masuk tuh, Bro Andre. Ada Bro Bambang. Oh, Bro Bambang, ya. Oke. Lagi selamat siang Bro Frankie. Siang Bro. Ya. Sorry lagi di jalan ini. Ya nggak apa-apa. Ya. Bro Frankie, perkenalan diri aja Bro, singkat. Makanya saya dengar aja ya. Kenapa? Sorry. Perkenalan diri aja singkat. Oh ya. Nama saya Frankie dari Paroki Alam Sutra ya. Ya. Tinggal Gading Serpong gitu ya. Ya cuma itu aja. Oke. Terima kasih Bro. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bro Jimmy atau Bro Bambang yang siap.
Nggak usah on cam juga nggak apa-apa ya bro ya. Mungkin lagi pada nggak siap kali kalau on cam. Ya oke. Nggak monitor kayaknya. Iya. Ya. Bro Jimmy mungkin nggak on cam nggak apa-apa bro. Yang penting suaranya aja nyetor. Atau Bro Bambang? Oh, lagi nggak siap kali bro. Ya. Baik, Bro and Sis, ini 10 menit lagi menuju jam 3 sore. Dari nih Bro Bambang sudah on cam. Silakan Bro Bambang, perkenalan singkat. Yo, selamat siang Ibu Bapak yang terkasih. Ya. Nama saya Antonius Bambang Gunawan. Saya dari Paroki Santo Yakobus, Kelapa Gading. Ya, begitu aja kali ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Bambang. Ya, Bro and Sis, di sini ada kira-kira ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Ya, saya boleh? Ya, silakan Bu. Saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bro Willy tadi ya. Soal apa itu mendengar sabda Tuhan zaman sekarang yang tidak membaca gitu ya. Ini kok seperti sejarah berulang ya. Kalau zaman sebelum Konsili Vatikan kedua kan orang lebih banyak mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh pastor gitu ya. Seperti ayah ibu saya itu tidak pernah ya memegang Alkitab aja nggak pernah itu ayah ibu saya. Tapi mengerti isi Alkitab karena mendengar melalui berbagai sarana ya. Cuma kalau zaman sekarang orang mendengar karena perkembangan teknologi. Jadi rupanya sejarah berulang tapi dengan sentuhan teknologi begitu. Ayah ibu saya termasuk orang yang kalau ada acara kegiatan rohani itu mendengarkan dengan seksama gitu. Jadi walaupun tidak pernah membaca tetapi mengenal isi Alkitab. Cuma kelemahannya kalau setelah saya belajar itu ya seringkali campur aduk dengan tradisi atau ajaran para santo itu dikira itu berasal dari Injil gitu. Jadi kelemahan kalau zaman dulu kelemahannya itu atau keterbatasannya tidak bisa memilah itu pandangan santo atau santa atau tradisi dengan itu isi dari Alkitab. Tapi yang jelas saya ibu saya walaupun tidak pernah memegang saja saya tidak pernah melihat saya ibu saya itu memegang Alkitab aja tidak pernah. Karena beliau didikan sebelum Konsili Vatikan kedua. Tapi mengenal isi Alkitab walaupun kadang tercampur dengan apa itu pandangan para santo atau santa atau tradisi. Tapi kalau orang yang mendengarnya tahu Alkitab bisa memilah-milah ini pasti berkaitan dengan Alkitab, yang lain itu berkaitan dengan ajaran santo atau santa atau tradisi gitu. Nah, kalau zaman sekarang memang ya lebih jelas ya itu apa itu disuarakan dibacakan dari Alkitab. Jadi saya kira itu soal metode saya kira. Metodenya itu membaca atau mendengarkan. Tapi karena kita juga memiliki pengalaman membaca ya saya kira dua-duanya bisa digunakan saya kira mendengarkan dan membaca. Itu merupakan saya kira karunia dari Tuhan ya perkembangan teknologi itu. Itu tanggapan saya. Jadi saya tidak apa itu tidak menolak ya mendengar apa itu bacaan itu ya orang membacakan itu ya karena kalau kita mendengarkan yang sama juga kita bisa mendengar sabda Tuhan dengan baik dan lebih apa itu kena lebih mengesan kalau kita baca sendiri karena kalau membaca itu bisa diulangi tapi kalau mendengar kan tidak bisa diulangi kalau mendengarkan itu tanggapan saya terhadap Bro Willy. Terima kasih atas apa yang sama Bro Willy mengingatkan ayah ibu saya tidak pernah memegang saya tidak pernah melihat itu apa itu bapak ibu saya memegang Alkitab tapi mengenal isi Alkitab. Terima kasih. Ya, izin menambahkan sedikit persis seperti Bro Guspri yang baru sampaikan tadi sebetulnya saya mau komen juga. Kita hanya mensyukuri aja sekarang memang betul seolah-olah sejarah juga berputar kembali. Cuma sekarang kita beruntungnya dengan metode yang lebih modern, sentuhan teknologi itu. Sehingga yang tadi diwartakan dari mimbar itu hanya didengar
hanya satu kali, pas bubar dari gereja misalnya itu tidak terdengar lagi, sekarang kita bisa berulang-ulang diputar. Dalam keadaan sibuk misalnya lagi duduk di mobil atau duduk di kendaraan apapun juga, kita dalam perjalanan, ketika kita tidak membawa kitab suci, kita pakai headset aja sedikit, kita bisa dengar firman Allah ya. Walaupun juga ada e-Katolik ataupun juga ada kiriman firmannya Bro Andri juga yang bisa dibaca ya. Jadi metodenya banyak, bisa dibaca dan didengar anytime. Kita itu sekarang sangat dimanjakan. Kita bersyukur dengan banyak metode kita bisa menjangkau sabda Allah dan kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Itu kita sangat diuntungkan. Nah, kembali lagi, ini kembali lagi juga tergantung selera dalam tanda kutip dan juga bagaimana selera itu muncul di saat-saat tertentu. Ada saatnya kita senang dengan mendengarkan ya, bacaannya dibacakan dengan begitu baik, dan apalagi renungannya juga singkat dan alkitabiah betul. Jadi jarang yang misalnya tidak dengan campuran ini dan itu dengan cerita yang membuat lucu, bukan ya. Tetapi sentuhan alkitabiah yang membuat kita tuh, oh begini toh, oh begitu toh, sambil dimengerti gitu ya. Dan itu juga banyak sekali sekarang tawarannya. Luar biasa. Jadi selamat menikmati sabda Allah dan tekunlah, itu yang penting, dan setia. Ya, makasih. Oh ya, tambahan sedikit, kalau mau dasarnya biblis, iman itu timbul dari pendengaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Roma 10 ayat 11. dan Bro Guspri. Oke. Sampai kalau kita lanjutkan masih bisa panjang ya, bisa 2 jam lagi mungkin. Tapi kita harus membatasi waktu, mungkin disimpan, bisa disampaikan pertemuan yang berikutnya. Kita akan buat ini acara rutin ya, jadi sekitar 4 bulan sekali. Begitu moderator di Roaring, kita akan adakan seperti ini lagi. Jadi bisa kenal sama moderatornya semua. Baik. Sama satu lagi saya mau umumkan bahwa KVD mau mulai untuk OMK ya, Youth KVD gitu. Jadi kalau Bro and Sis punya anak ataupun cucu gitu ya, yang udah masuk usia remaja OMK, ya bisa diikut sertakan dalam program Youth KVD. Silakan hubungi Sis Meling, admin, ataupun saya langsung, ataupun Sis Jenny, silakan. Baik. Mudah-mudahan anak Bro Andri yang jadi nomor 1, 2, 3. Anak saya udah lebih dewasa. Lebih dewasa, ya. Terima kasih Bro NC, saya mau ucapin yang sudah hadir pada hari ini ya. Terima kasih banget loh. Terus Bro Karel juga mantep. Itunya pengajarannya sangat mendetail sekali sehingga kita tuh bisa tahu ya, bisa membedakan antara refleksi sama renungan. Kalau enggak kan selama ini bisa dicampur aduk. Begitu juga dengan diri saya juga kadang-kadang suka mencampur adukan. Ternyata kalau renungan itu lebih mendetil, kemudian refleksi tentang diri sendiri lebih sedikit lah, pendek ya, apa yang hendak Tuhan sampaikan. Itu bagus sekali Bro Karel dalam pembawaannya, paparannya. Kemudian Sis Dr. Iren juga kayaknya mantep ya, bikin penguatan buat kita yang mendengarnya. Sekali lagi terima kasih semua Bro and Sis PD4 yang sudah ini pesertanya ya, terutama peserta Bro Jimmy, Bro Bambang, semua gitu ya, terima kasih. Bro Andi, silakan Bro. Ya, untuk doa penutup, bisa minta tolong Bro Guspri untuk doa penutup. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ibu Bapak, saudari-saudara, Bro and Sis, marilah kita hening sejenak untuk menghadap Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas rahmat-Mu untuk teman kami dalam forum melalui Zoom ini, melalui perkembangan teknologi untuk memberi rahmat bagi kami untuk bisa saling berkongsi. Semoga pertemuan ini semakin
untuk membuat renungan dan atau refleksi. Sorry Bro Guspri, suaranya nggak kedengeran. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Sekarang Ya, baik. Semoga suara saya terdengar. Karena saya sudah unmute sebenarnya ya. Oke. Ya, terima kasih Bro Guspri. Ya, baik. Ya, Bro Ensis, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sebelum kita bubar, kita foto dulu ya sebentar. Kameranya harap dinyalakan. Bang Bang ya, Bro Frankie, Bro Jimmy, Bro Wandi. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bro Ensis. Ya bebas. Sampai Enggak bebas kita dong. ketemu lagi. Terima kasih. Bebasnya dulu, Bro. Sampai ketemu. Kenapa? Ya, bebas dulu dong. Apa kenapa? Ya, bebas dulu disuruh kameranya foto. Oh, sudah. Oh, sudah. Sudah. Sudah, oke. ketemu semuanya ya, Tuhan berkati.